belakangan kan PPATK ini sedang membuka data. Katanya ada transaksi janggal di pemilu ini untuk biaya kampanye. Salah satu penyalahgunaan duit itu ke Koperasi Garuda Yaksa. Yang koperasi ini itu diinisiasi oleh Prabowo. Pak Ganjar di sini sudah menunjukkan dengan dia tidak melakukan politik uang, maka dia konsisten untuk membasmi korupsi alias tidak akan melakukan korupsi. Halo dulur, gue Ahsan. Halo dulur, gue Ahsan. Selamat datang lagi di Think Tank. Jadi kemarin Pak Ganjar itu lagi kampanye ke Magelang, Jawa Tengah. Tuh meriah banget. Nah, di tengah-tengah kemeriahan itu ada momen yang menurut gue sangat menarik. Yaitu ketika ada ibu-ibu nyamperin Pak Ganjar. Dia ini minta duit nih ke Pak Ganjar. Pak, minta duit dong. Nyuwun arto. Katanya, kalau dalam bahasa Jawa. Nah, Pak Ganjar bukannya ngasih duit, malah manggil Panwaslu. Dipanggil tuh Panwasnya. Disuruh ngejelasin nih ke si ibu-ibu tadi. Pak Ganjar nanya ke Panwaslunya, ini ibu-ibu minta duit, boleh atau enggak? Katanya kan. Nah, terus kata Panwaslunya, oh bu, itu enggak boleh. Itu namanya money politics atau politik uang. Dijelasin lah ke si ibu-ibu itu. Kira-kira kayak gini lah kalian bisa tonton videonya. Bagi apa? Bagi Arto. Ada sebuah pertanyaan, Pak Ganjar, gue bagi-bagi rezeki, bagi-bagi duit, boleh apa enggak? Boten, Pak. Punya rezeki mboten. Yang kecil di rumah ini. Boten, Pak. Boleh. Kenapa enggak boleh? Karena itu money politik. Nah, dari momen itu kelihatan banget kalau Pak Ganjar ini emang konsisten tidak mau korupsi, juga konsisten tidak mau politik uang. Karena gimana pun politik uang itu dekat dengan korupsi. Ketika seorang kandidat itu kemudian memberikan uang ketika kampanye, ya ini akan berujung panjang. Dia akan berpikiran untuk balikin modal. Dan ketika berpikiran balikin modal, ujungnya dia akan korupsi. Pak Ganjar di sini sudah menunjukkan dengan dia tidak melakukan politik uang, maka dia konsisten untuk membasmi korupsi alias tidak akan melakukan korupsi. Padahal nih kalau misalkan Pak Ganjar mau nakal ya bisa-bisa aja. Ini ibu-ibu itu, ini suara loh. Satu orang ini suara. Jadi ketika sebenarnya Pak Ganjar bisa aja nih nyuruh ajudannya atau siapa gitu manggil terus ngasih duit. Ini gue jamin ibu-ibu ini akan ya seenggaknya 70 atau 80% itu bisa milih Pak Ganjar. Tapi hal itu tidak dilakukan oleh Pak Ganjar, tidak dipilih. Kayak dia lebih mending kehilangan satu suara atau peluang kehilangan satu suara orang itu daripada mengajari hal buruk kepada masyarakat, mengajari perilaku koruptif kepada masyarakat. Ini sebuah konsistensi yang tidak mungkin terjadi kalau di alam bawah sadar Pak Ganjar atau di keseharian Pak Ganjar setiap harinya memang tidak menentang korupsi gitu loh. Ini kan menunjukkan bahwa Pak Ganjar itu pada dasarnya ya memang tidak suka korupsi, tidak suka perilaku koruptif. Tidak dibuat-buat, ini momen yang spontan dan Pak Ganjar tetap tidak mau melakukan politik uang yang bisa berujung kepada korupsi atau politik uang yang itu adalah perilaku koruptif kayak gue bilang tadi. Ini tuh beda banget kalau gue bandingkan dengan Prabowo Subianto. Di hari yang sama ketika Pak Ganjar sedang berada di Magelang itu, Prabowo ini sedang menghadiri acara di Blitar. Tahu nggak, di sana dia mengulang pernyataannya yang sebenarnya udah dikatakan juga di berbagai forum sebelumnya tentang politik uang. Kata Prabowo, terima aja uangnya, pilihnya tetap pakai hati nurani. Kalau ada yang iming-iming uang, terima aja, itu uang kalian semua kok. Uang rakyat sendiri kok. Meskipun pakai embel-embel hati nurani, tapi dengan ngomong terima aja uangnya ini udah salah. Ini artinya memberi peluang kepada perilaku koruptif. Artinya itu juga kemudian mengajari masyarakat untuk terbuka pada perilaku koruptif, untuk menjadi koruptif. Sedangkan kita ini tahu kan calon pemimpin itu harus membasmi korupsi. Harus menjaga negara ini tidak hilang APBN-nya, tidak hilang kekayaannya karena korupsi.
oleh segelintir orang. Nah ini calon presiden malah membuka peluang itu. Makanya waktu itu KPK ini sebenarnya udah pernah juga negur Pak Prabowo soal sikapnya ini. Tapi kayaknya ya emang di alam bawah sadarnya mungkin atau sudah di kesehariannya yang permisif pada korupsi. Sehingga ya begitu, tetap diulangi lagi teguran KPK yang waktu itu tidak didengarkan. Tetap aja ngomongnya diulang, terima duitnya, pilihnya sesuai hati nurani. Padahal kan bisa aja tinggal ngomong kayak gini, udah kalau ada politik uang di lapangan tidak usah diterima, pilihnya sesuai hati nurani, pilih sesuai rekam jejak, pilih sesuai gagasannya, prestasinya. Ini kan gampang, enteng. Masyarakat kemudian menjadi pemilih yang benar-benar terdidik, memilih pemimpin secara kritis, tidak hanya bermodalkan gimmick, apalagi sekadar politik uang. Padahal nih, soal ngomong-ngomong soal politik uang ya, kalau bicara dari disertasinya Burhanuddin Muhtadi, jelas bahwa politik uang ini menjadi penyakit yang semakin besar atau buruk gitu di era reformasi ini. Bahwa tingkat politik uang tidak hanya di pilpres, tapi juga di pemilu legislatif itu tetap besar. Dan ini akan menjadi ganjalan bagi demokrasi. Kenapa? Karena masyarakat tidak akan bisa memilih pemimpinnya secara logis, tapi hanya mengandalkan harapan dari uang-uang politik itu yang bertebaran 5 tahun sekali, yang mendorong mereka untuk memilih calon tertentu berdasarkan uang itu, yang dampaknya nanti ketika salah pilih pemimpin ya mereka lagi nih masyarakat yang akan jadi korbannya. Harusnya ini yang sekarang pengen kita hentikan, tidak boleh lagi ada politik uang. Makanya di awal kampanye waktu itu atau sebelum masa kampanye, Bawaslu ini juga udah bikin nota atau fakta integritas dengan semua calon presiden dan partai politik untuk menghindari politik uang. Nah, dari sini kita tahu kan, kemudian yang paling konsisten ya memang Pak Ganjar Pranowo daripada Prabowo Subianto. Ganjar terbukti tidak hanya manis di mulut soal melawan politik uang, tapi juga di tindakan. Bahkan dia, seperti gue bilang tadi, berani mengorbankan potensi suara satu orang itu demi mengedukasi masyarakat. Dan inilah sebenarnya pemimpin yang kita harapkan. Dengan masyarakat tidak permisif pada pelaku korupsi, tidak permisif pada politik uang, peluang negara ini untuk naik kelas, jadi negara hukum yang benar-benar adil, jadi negara yang secara ekonomi maju bahkan unggul, itu terbuka lebar. Karena nanti ketika masyarakat ini memang sudah naik kelas, sama-sama melawan korupsi, jadi masyarakat ini benar-benar akan mengawasi jalannya kepemimpinan dengan baik. Akan mengawasi, oh ada pejabat yang korup, ya dilaporin. Oh ada pejabat yang mau nyuap, ya dilaporin. Dan begitu pun juga akhirnya pejabat-pejabat itu jerah. Jadinya mereka nggak narik ke publik, nggak narik pungli dan lain-lain. Itu juga pungli-pungli ini yang selama 10 tahun Pak Ganjar jadi gubernur Jawa Tengah itu berusaha untuk dihabisi atau dibasmi. Dan itu telah terjadi. Ketika ada kepala sekolah misalkan waktu itu kita ingat pungli, langsung dicopot sama Pak Ganjar. Ketika ada pejabat baru terduga korupsi aja nih, langsung dicopot. Tidak ada toleransi sekecil pun. Itu adalah benar-benar jati diri Pak Ganjar yang asli. Sekali lagi, bukan kayak Prabowo yang meskipun udah ditegur oleh KPK, tapi kayaknya ya memang dia ada kecenderungan tuh permisif pada politik uang, pada perilaku-perilaku yang mengarah kepada korupsi semacam itu. Makanya pernyataannya tidak pernah berubah. Terima saja uangnya, kata Prabowo, tapi pilihnya sesuai hati nurani. Sementara emang kita bisa jamin orang hati nuraninya akan tergerak ketika dia sudah mendapatkan uang? Enggak juga kan. Apalagi biasanya orang itu kalau udah nerima uang ini agak nggak enakan gitu kan. Ini harusnya memang kalau kita pengen negara ini lebih maju, pengen kemudian tidak ada lagi politik uang di negeri ini, ya emang harus dicontohkan dari capres-capresnya, dari calon-calon pemimpinnya. Atau kita bisa bertanya dong, kalau politik uang itu tetap terjadi, artinya masyarakat ini tetap mengambil uangnya dan memilih sesuai hati nuraninya, terus kemudian
mereka tidak akan terpapar korupsi? Ya jelas justru akan tetap terpapar. Mereka ini sebenarnya sudah melakukan tindakan korupsi yang disebut suap menyuap, ya di situ juga. Nah, ini kan tinggal naik level. Kalau mungkin masyarakat ini di lingkungannya kayak gue bilang tadi, ada orang yang korupsi, ya mereka akan cenderung diam, cenderung tutup mata. Kenapa? Karena mereka merasa dirinya sendiri, oh bagian dari itu. Tidak ada lagi masyarakat yang kritis. Korupsi makin merajalela. Jadi dari sini bisa gue simpulkan bahwa kalau kita benar-benar pengen korupsi itu hilang dari negeri ini, pengen politik uang itu hilang dari negeri ini, ya nggak ada salahnya. Dan memang harusnya begitu. Kita menitipkan harapan kepada Ganjar Pranowo yang udah jelas memberikan lewat contoh nyata tindakannya sendiri menolak politik uang. Jadi di tengah politik yang hari ini banyak gimmick-gimmick aja, janji-janji buta, janji-janji manis, ya mending pilih yang udah jelas track record atau rekam jejaknya. Bukan hanya lewat mulut, tapi juga lewat tindakan. Apalagi nih, belakangan kan PPATK ini sedang membuka data. Katanya ada transaksi janggal di pemilu ini untuk biaya kampanye. Biar transaksi-transaksi janggal ini yang ujungnya adalah korupsi juga, itu tidak terus terjadi, ya belak-belakan aja lah. Dan gue pikir dengan Pak Ganjar itu menolak politik uang jelas-jelas seperti yang dicontohkan, ya gue ragu sih kalau Pak Ganjar ini yang melakukan itu. Bisa jadi ya lawannya. Apalagi kan PPATK itu udah ngungkap salah satu penyalahgunaan duit itu ke Koperasi Garuda Yaksa. Yang koperasi ini itu diinisiasi oleh Prabowo. Ya nggak tahu ya apakah itu langsung benar kayak gitu, kita tunggu kemudian PPATK. Tapi yang jelas soal politik uang kita harus bersepakat itu dibasmi. Sekali lagi yang punya rekam jejak membasmi itu dan konsisten sampai sekarang itu cuman Ganjar Pranowo. Thank you.